Oke, sudah jam 8. Eh, yang baru join, selamat datang. Kita akan mulai. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, teman-teman, sebelumnya terima kasih sudah mau join. Dan ini sebenarnya ini apa ya? Saya memberanikan diri, bukan memberanikan diri. Jadi kemarin itu ada, oh bentar, sebelum ini untuk biar enak mungkin di mute semua ya. Di mute semua, nanti kalau mau ngomong tinggal diaktifin aja mute-nya. Di unmute, tinggal di unmute ya. Oke. Nah, jadi teman-teman, ini adalah bagian dari tugasnya Dewa Eka gitu. Kemarin itu pas saya ada apa materi Facebook marketing hack, jadi saya disuruh bikin status kayak gitu. Pas bikin status kayak gitu, biar banyak engagement dan lain-lain gitu. Jadi marketing Facebook marketing hack, kenapa ada hack? Karena si Facebook itu kan sebenarnya bukan buat jualan, tapi untuk pribadi gitu, untuk personal. Kalau jualan itu ada di FB Ads, bisa di IG Ads, di marketplace itu jualan. Nah, tapi kita bisa menyisipkan di Facebook itu gitu. Jadi kan pastilah kita teh malas gitu, kita teh statusnya jualan mulu, akhirnya kita di unfriend dan di apa dia dilewat gitu. Nah, itu gimana caranya biar eh, Facebook kita disisipin jualan, yaitu ada namanya nanti materinya itu Facebook marketing hack. Nah, ini salah satunya ini, dan ternyata ya saya harus tanggung jawab, ini harus harus sharing gitu, sharing lagi. Nah, sedangkan saya belum terbukti gitulah. Nah, jadi teman-teman, sebelumnya mohon maaf, ini jadi tidak ada namanya ngajar gitu, tapi ini benar-benar sharing istilahnya malah. Jadi eh, saya dapat saya dongengin lagi gitu. Nah, gitu. Jadi mohon maaf kalau misalkan jadi nggak ada buktinya gitu kalau saya udah sukses. Nah, ini nggak ada ini, tapi saya akan membaca ulang yang apa yang saya baca gitu, tapi secara eh, workshop ya. Nah, teman-teman, kita akan mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan sharing, kita akan share. Jadi jadi cerita. Oh, ada yang masuk nih. Jadi saya tuh dapat workshop selama 1 tahun, dimulai dari Desember Desember tahun lalu. Nah, nanti akan berakhir di Desember tahun ini. Nah, ini tiap bulan saya ada beberapa workshop, yang ini alhamdulillah dapatnya gratis gitu, dan ini udah diseleksi dari ribuan, alhamdulillah saya kepilih gitu. Kepilih, dan eh, ini kalau misalkan kita bayar ke workshopnya beliau, ini sampai 49 juta untuk 12 materi ini. Karena workshop dia itu satunya itu 7 juta, 7 jutaan, 6 juta, sekitar segituan. Ya, alhamdulillah lah. Kayaknya ya, makanya kayak saya dapat gratis ya, saya sharing lagi lah gitu teman, mudah-mudahan ada manfaatnya ya. Ntar. Mana euy? Euy. Sebentar. Kelihatan sekarang.
Nah, gimana teman-teman ini? Tolong kelihatannya udah kelihatan ini. Tolong dijawab siapa? Sandri. Aman, aman Kang, aman. Aman kelihatan Kang. Oke, siap ya. Nah, sekarang full atau enggak ini? Kebaca kok Kang, Full, tapi full screen nggak nggak? full screen. Oh, nggak full screen belum memang. Ntar. Sekarang full screen nggak? Full screen nggak sekarang? Maksimalnya segini mungkin Kang, Iya, iya, segini. Ini tapi so far so good sih. ini kebaca ini. Kebaca semua. Oke. Oke. Kita hari ini hari ini kita akan belajar namanya extreme funneling. Ya, apa itu extreme funneling? Jadi extreme funneling ini eh, memang adalah part yang memang Dewa Eka kasih pelajaran karena ini sangat-sangat basic banget. Sebenarnya ini lebih eh, ke mindset ya. Jadi funneling itu kan sebenarnya corong. Nah, itu corong-corong bisnis gitu. Nah, disebut extreme funneling karena ini beda dari funneling yang biasa orang-orang marketing pakai gitu. Nah, nanti kita akan lebih jelasnya, kita akan lanjut. Nah, ini teman-teman udah ini ya, udah ngeprint ini extreme funneling canvas. Udah ya? Udah? Oh, asal jawab sendiri. Jawaban tuh. Oke, udah ya, udah di print. Nah, ini. Ya, Pak De. Nah, gitu. Jadi si Gatu ngomong sorangan ya. Soalnya nggak kelihatan di sini wajah-wajahnya udah langsung ketutup sama screen. Nah, ini teman-teman, jadi extreme funneling ini sebenarnya kita ngomongin digital marketing sebenarnya, digital marketing. Tapi bagaimana digital marketing ini kita, oh ada yang masuk nih. Oke, jadi digital marketing ini bagaimana caranya keseluruhan, jadi ekstrim gitu, secara ekstrim. Nanti akan jelasnya kita akan lanjut nanti. Nah, ini teman-teman udah kemarin udah di print kan extreme funneling canvas. Jadi ini adalah frameworknya, framework extreme funneling ini ada 10 blok ya, 10 blok yang akan ini ada step-stepnya. Yang pertama ini growth mindset ya, yang kedua niche market, yang ketiga unique product, yang keempat cyber army, yang kelima extreme traffic, yang kedelapan massive list, 9 funnel. Nah, ini self funnel ini namanya funneling. Tapi karena Dewa Eka bikin ini, dia ekstrimnya itu dia semua gitu. Nah, jadi funnel itu sebenarnya cuma yang 9 doang ini, blok ini. Kenapa disebut ekstrim? Tapi jadi ini semua sama big big leverage. Oke, lanjut ya. Nah, ini eh akan nanti akan jadi teman-teman bisa di print gitu, di print besar nanti buat pakai sticky note itu tuh yang warna kuning yang kertas gitu. Nah, ditempel-tempelin di situ. Jadi ketika nanti ada bisnis baru lain, tinggal dicabut-cabut lagi, tempelin lagi di situ gitu. Nah, ini nanti akan kita isi semua ini gitu. Semua ini nanti akan kita isi. Oke, yang pertama ini, nah ini udah ada kan, extreme funneling itu adalah strategi digital marketing yang didesain gitu. Jadi didesain sebelum kita bikin digital marketing ini semua harus didesain dulu. Nah, desain frameworknya itu yang tadi. Oke, terus digital marketing itu apa? Kata Wikipedia itu digital marketing adalah marketing produk atau service menggunakan teknologi digital. Jadi kebanyakan itu menggunakan internet, tapi juga mencakup HP itu display advertising dan yang digital dan another
digital medium. Wah, ini mah Ompe bahasa Inggrisnya harus jago mah. Pokoknya begitulah digital marketingnya. Nah, ini kenapa digital marketing? Oh iya, maaf ya teman-teman. Jadi kita harus memang saya tahulah teman-teman udah eh, banyak tahu tentang digital marketing, tapi ini saya akan mengulang dan memang Dewa Eka pun mengulang ini. Jadi mohon maaf kalau yang sudah tahu ya. Jadi ini kenapa kita harus main digital marketing? Ini udah ada datanya gitu. Penetrasi pengguna internet ini sampai 143 juta ini untuk di Indonesia, untuk populasi penduduk Indonesia ini 262 juta orang. Nah ini kalau misalkan teman kita nggak masuk ke internet ya ini eh, sangat sayang sekali gitu. Jadi ini kita harus, kenapa alasan kita harus masuk ke digital marketing. Oke, nah ini yang bilang ini adalah Saha teh orang mana ya? Kayaknya orang Magelang ini, Bill Gates ini. Nah, ini if your business is not on the internet, then your business will be out of business. Jadi kalau kasarnya mah kalau bisnis kamu nggak masuk internet, udah siap-siap bangkrut kayak gitu kalau kata Dewa Ekra Payogasi. Ya yang bilang ini adalah orang yang terkaya ya. Jadi ya udahlah nurut gitu. Ya. Oke. Nah, ini apa masalah terbesar seseorang yang ingin terjun di digital marketing? Kira-kira masalahnya apa? Masalah terbesar? Gaplek. Ya, nah, gaplek. Apalagi? Apa ilmuna mangger? Tanya. Nah, itu terus naon deui? Ngambilnya lieur pokokna mah. Liar pokoknya mah. Nah, oke. Nah, itu. Nah, ini ternyata udah ada ternyata, tapi kan saya gaptek gitu kan. Jadi alasan-alasan itu memang akan banyak gitu. Saya gaptek, saya umurnya, saya mah dari angkatan kolonial gitu kan. Waduh, nggak bisa ini teh. Nah, ini banyak alasan kita nggak main digital itu karena banyak sekali gitu. Nah, susah hese marketing teh. Hese itu bahasa Sunda ya, Sunda itu susah gitu. Bahasa Indonesia susah. Digital marketing itu susah. Nah, jadi banyak sekali alasan kenapa orang-orang tidak eh, bermain di digital marketing. Padahal tahu gitu di internet itu semua orang pakai internet. Tapi ketika belajar digital marketing itu wah susah. Ya ini sebenarnya sama, saya juga mengalami ini gitu. Jadi wah dengan adanya workshop ini wah bener apa sih solusinya? Nah, ini jadi solusinya ini ternyata masalah kita itu ada di belief gitu, kepercayaan. Jadi ada nanti step-step sebelum belief ini, ntar ada yang masuk. Oke. Nah, di belief nanti ada beberapa step yang harus kita beresin gitu sebelum kita masuk ke teknik. Nanti kita sehari ini kita nggak akan terlalu banyak ngomong teknik gitu. Jadi pondasinya dulu harus kita benerin gitu. Jadi kalau kalau buah itu akan bagus kalau akarnya itu bagus gitu. Nah, jadi sepintar apapun skill Anda, kalau mindset dan belief Anda bermasalah, akan terus jadi biang masalah ke depannya. Nah, jadi belief itu kan kayak tadi, aduh udah saya mah gaptek, percaya orang teh gaptek gitu. Dan saya mah nggak ini, udah tua, ya udah itu masalahnya. Jadi kalau mau skill itu nggak akan bisa berkembang. Nah, skill itu penting, tapi mindset lebih penting gitu. Nah, jadi yang akan kita obrolin sekarang itu adalah si mindsetnya kita akan benerin. Nah, jadi bukan caramu yang salah tapi mindsetmu yang salah gitu. Jadi wah ini kita udah bikin ini tapi kok nggak laku-laku nggak ini. Ternyata mindsetnya yang salah gitu. Saya juga apa sebelum ikutan ini wah bener mindset saya itu yang salah gitu. Jadi yang harus diperbaiki adalah mindsetnya dulu, baru kesananya itu akan berkembang sendiri
skill itu akan mengikuti. Skill mudah dipelajari tapi mindset yang paling susah. Kalau mindset udah bener, skill apapun bisa dipelajari. Baik, jadi ini ubah mindsetnya dulu sebelum kuasai skillnya. Jadi teman-teman sebelum menguasai digital marketing, sebelum menguasai nanti copywriting, terus Facebook Ads, Facebook yang lain, rubah dulu mindsetnya. Nah, ini ternyata teman-teman kita ini ada di extreme changing. Jadi semua untuk merubah semua itu, gitu. Untuk merubah ini kita ada ini hierarki ya. Jadi hierarki ini beda sama kriteria. Kalau kriteria itu, ntar ada yang masuk lagi. Nah, kalau kriteria itu kan nggak mesti berurutan gitu. Nah, kalau hierarki ini berurutan. Jadi yang harus kita benahi ini itu bukan di skill dulu gitu. Jadi dibenahi di spirituality dulu. Ini kebaca nggak? Baca. Spirituality dulu. Kedua identity, ketiga value, keempat belief, kelima skill, keenam behavior, dan ketujuh environment. Nah, yang akan kita bahas ini adalah yang pertama ini. Jadi sebelum kita, kenapa sih tadi tuh kita tiba-tiba ngomong gaptek gitu, tiba-tiba ngomong aduh susah gitu. Berarti ini masalahnya ada di atas, atasnya udah bener belum? Kalau atas udah bener baru benerin berurutan gitu. Jadi jangan beliefnya dulu. Ini belief ini akan terjadi setelah semua ini beres, yang di atasnya spirituality, identity, value. Okay. Nah, oke, kita akan bahas konsep yang spiritual ya. Jadi spiritual ini teman-teman ya, saya sendiri gitu ya. Saya pengalaman pribadi, memang saya kan dulu di kerja selama saya sekitar 15 tahun lah kerja. Nah, ketika saya usaha ini sebenarnya saya seperti menemukan Tuhan gitu. Jadi sebelum menemukan Tuhan itu memang dulu memang saya tiap bulan itu ada gaji gitu. Wah, udah tahu. Wah, ini. Jadi si rezeki itu memang kayak saya bersyukur, tapi nggak bersyukurnya itu nggak kayak sekarang gitu loh. Jadi sekarang itu kan kalau misalkan usaha ini besok kita nggak tahu ada orderan atau enggak gitu. Terus kalau ada masalah kita ke siapa juga saya nggak tahu gitu ini. Jadi ya salah satunya ya satu-satunya jalan ya ke yang di atas gitu. Jadi kita harus tahu konsep rezeki itu seperti apa. Jadi rezeki itu ya bukan melulu uang gitu kan, saya belajar di situ. Dulu kan taunya ya uang, harus ada orderan, harus ada orderan. Rezeki itu kalau di agama saya gitu ya, makanya di sini ada yang non muslim. Kalau di muslim ini adalah ada tiga kalau nggak salah ya Pak Ustadz ya. Ada yang rezeki yang kita makan, terus rezeki yang kita sedekahkan, satu lagi apa Pak Ustadz Ridho saya lupa. Nah, itu jadi tidak bukan melulu uang gitu. Nah, jadi kalau di sini memang seperti yang kayak ceramah ya, Dewa Eka pun ngomong kayak gini, tapi ini memang benar-benar basic dan harus kita ini kan harus kita benahi dulu gitu. Kita harus paham dulu rezeki itu adalah rezeki yang kita sedekahkan, rezeki yang kita makan. Jadi kalau teman-teman uangnya ada puluhan atau ratusan juta di di ATM, itu bukan rezeki teman-teman gitu. Tapi yang teman-teman makan, yang teman-teman kasihkan, sedekahkan, itu adalah rezeki teman-teman yang sebenarnya gitu. Nah, oke, jadi apa sih kita harus paham itu dulu, karena gini, kita apakah nanti kita ketika udah mulai belajar digital marketing itu, udah mulai usaha, fokus kita tuh kemana sih gitu kan? Apakah kita nanti akan sabar nggak sih kalau nanti akan ada nerima orderannya lama gitu, ada orderannya kita akan sabar nggak gitu?
Nah, terus kalau misalkan pas kita 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 ada uang, kita mau nggak sedekah gitu, inget nggak sih sama yang lain, nah gitu. Oke, itu spirituality. Jadi ini yang akan saya bahas banyak, tapi ini paling penting. Jadi pengalaman saya akan stres gitu kalau saya nggak balikin ke yang di atas. Oke. Kedua ini adalah eh identity. Nah, ini yang kedua adalah identity ya. Identity. Jadi identity itu identitas kita itu apa sih gitu. Nah, jadi ini saya nyambung eh, ke passion Hardono ini. Jadi dia pakar passion. Jadi orang-orang yang tersesat itu sebenarnya dia tidak tahu mau kemana, tapi dia nggak tahu dia itu ada di mana gitu. Nah, kayak gini. Jadi misalkan personal brand. Jadi kita harus tahu dulu kita itu siapa gitu. Nah, ini adalah personal brandnya Dewa Eka. Dia mengetahui bahwa dia ini praktisi dan DNA dia itu selling gitu. Dia kan dia nulis buku juga sebenarnya, tapi orang-orang tahunya dia itu selling gitu. Dia itu dewa selling, dia tukang jualan gitu. Wah, dia pakar jualan. Nah, itu itu kita harus tahu sendiri orang. Makanya saya pernah bikin status ke orang ini, apa sih orang-orang tuh kalau inget saya, inget apa gitu. Nah, gitu. Nah, terus core value-nya laku keras, add value-nya itu dia digital marketing, internet marketer, copywriter, dia bisa semua. Positioning-nya itu praktisi selling yang bikin produk jadi laku keras, dan seorang digital marketer, internet marketer, copywriter, penulis buku bestseller. Nah, terus dia pernah jadi 28 kali juara affiliate, 19 buku bestseller, dan ini slogannya no selling no dying. Nah, ini teman-teman sebenarnya ada nanti di pertemuan berikutnya nanti akan ada teman-teman di eh, di materi personal branding. Nah, di personal branding ini kita akan harus tahu dulu kita itu siapa gitu. Apa sih kelebihan-kelebihan kita, kita harus tahu gitu. Nah, ini kalau Dewa Eka ini dia pernah dites gitu, ada tesnya MLP namanya, TMS MLP. Jadi kita tuh orang itu kayak gimana sih gitu. Nah, ini sebenarnya ada. Nah, ini tuh berurutan, dia kuatnya dari 1 sampai 34, makin 34 tuh dia makin makin rendah gitu itunya nilainya. Nah, dia di dia dia ini kuat di kompetisi. Jadi dia makanya kalau ada kompetisi jualan dia sangat juara gitu sini. Terus communication itu dia kalau ngomong itu ya gampang gitu, kalau orang itu cepet kenal itu, gampang ngomong. Terus dia itu futuristik, jadi dia selalu melihat ke depan. Dia itu developer, dia suka membangun bisnis gitu. Nah, terus yang 7 komen, dia sering suka nyuruh-nyuruh gitu. Jadi dia nggak mau ngerjain sendiri, dia suka nyuruh-nyuruh. Jadi dia tipenya leader. Tapi ada juga teman-teman ini yang di terakhir ini ada harmoni, ada relator, ada empati. Nah, Dewa Eka ini termasuk dia bukan orang yang empati gitu sama. Jadi empatinya itu rendah gitu. Nah, ini jadi teman-teman kira-kira apa nih? Kalau saya sendiri sih, saya kayaknya saya developer saya makanya pengen suka sharing kayak gini, jadi pengen ngomongin orang. Terus communication saya lumayan lah, oke, gitu. Jadi saya jadi berpartner berdua sama Om Patul. Nah, jadi Om Patul ini kayaknya kalau di tes kayaknya mirip kayak gini. Nah, jadi saya gabungan dari eh,
dari Patul gitu. Jadi kalau Patul kuat, dia nggak kuat di communication, tapi dia kuatnya di yang di terakhir di bawah ini gitu. Nah, jadi teman-teman, kita harus tahu juga siapa kita harus tahu siapa kita, biar kita tuh nggak usah eh, misalkan saya sendiri, saya untuk hitung-hitungan gitu, untuk ini data gitu, saya lemah gitu. Nah, makanya saya, daripada saya harus jadi keuangan gitu, ngitung-ngitung gitu, saya mending berpartner. Nah, itu jadi ini teman-teman harus, kalau jangan dipaksakan gitu. Jadi ada yang teman saya juga yang nggak bisa ngomong di depan gitu, ya jangan dipaksakan. Karena Allah kan udah kasih masing-masing ini berbeda-beda gitu. Ada yang nyerocos nih kayak saya gini gampang, ada yang susah, diam ketemu orang juga diam gitu. Kadang kalau ada meeting juga ininya dimatiin. Nah, beda kayak Om Hendra nih. Ya. Nah, jadi itu. Nah, ini my kompetisi. Kita harus tahu juga kompetensi itu kita di bidang apa sih gitu teman-teman. Jadi apa sih, kita ingat-ingat lagi apa kita itu jagonya di mana gitu. Nah, ini dia kompetisinya di selling, copywriting, hypnotonic writing, convert selling. Nah ini, nah jadi yang kedua ini kita harus identity, kita harus tahu siapa diri kita, biar jadi yang Allah udah kasih itu apa sih gitu. Nah itu yang nanti akan kita asah nanti ke depannya gitu. Gitu. Oke. Lanjut, ini kok sepi Lanjut. Oh ya siap, oke. Saking seriusnya Kang. Enggak, takutnya ini saya ngomong terus tapi nggak, ini putus gitu. Kena kok kena. Oke, siap ya. Oke, lanjut. Itu yang kedua, yang pertama tadi apa? Spiritual ya. Yang Spiritual. kedua, identity. Personal branding. Identity. Nah, yang ketiga kita adalah sekarang value ya. Nah, value. Jadi value itu adalah hierarki yang ketiga. Itu value yang Anda miliki akan menggerakkan Anda dalam bertindak dan mengambil keputusan. Ya, jadi value ini yang akan menggerakkan kita dalam bertindak dan mengambil keputusan. Nah, ini ketika ditanya apa value hidup Anda? Coba apa value-nya? Om Hendra atau Mungkin siapa? balik deh ke tadi Kang. Value. Value ini nilai adalah yang Anda miliki yang akan menggerakkan Anda dalam bertindak dan mengambil keputusan gitu. Jadi value ini kenapa sih Anda berbisnis itu gitu. Nah, gitu. Oke. Value hidup Anda. Nah, ini biar kita lebih ini ada beberapa yang apa value hidup Anda. Coba nih ada prestasi, ada kemajuan, ada petualangan. Jadi ada seni, tantangan, pemberdayaan, komunitas, kompetisi, kreativitas, variasi, demokrasi, efektivitas, efisiensi, terkenal. Nah, saya pengen terkenal gitu. Nah, itu kan jadi value. Value value yang akan membuat kita bergerak gitu. Nah, terus kebebasan. Bebasan nih kayak tadi yang siapa? Tadi yang pengen usaha, pengen bebas. Nah, mungkin ini salah satu value hidupnya adalah kebebasan. Ya, siapa tadi teh? Makassar. Makassar ya. Terus persahabatan, keluarga. Nah, keluarga. Oke, saya berjuang berkeluarga gitu kan. Nah, ini semua ini teman-teman silakan dipilih 5 5 value dari yang akan teman-teman akan bergerak di situ gitu. Nah, yang pertama kan pasti kalau saya sih kalau udah berkeluarga ya keluarga saya kan. Terus apalagi nih kekayaan misalkan, nolong orang. Nah, ini kan beda-beda mempengaruhi orang. Jadi ada yang uang, siapa. Nah, ini kita urutkan mana yang utama. Yang utama ini ntar ada yang masuk. Yang utama value kita tuh apa gitu. Nah, jadi kalau ya saya
Saya ini kan Dewa Eka, jadi Dewa Eka ini kan saya value bergerak untuk keluarga. Oke, ya udah. Kalau keluarga itu ya berarti harus dibuktiin, bukan omong doang gitu. Walaupun saya belum terbukti sih kalau kata kata Dewa Eka, ya memang buktikan dong ini apa keluarga kamu bangga gitu terhadap kamu gitu kan. Terus nolong orang gitu kan, nolong orangnya dari yang kita hasilkan ini bener gak menolong orang gitu. Nah ini coba nanti teman-teman boleh di capture screen, nanti saya akan share juga deh itunya PowerPoint-nya. Ini biar nanti teman-teman spiritual nih. Jadi spiritual sih yang pertama sih, harus yang pertama kalau saya gitu. Tapi teman-teman bebas lah ini. Pokoknya value ini yang akan value hidup. Jelas kalau di Islam itu kan untuk ibadah. Jadi yang pertama kali itu ya spiritual kalau saya. Kedua baru keluarga. Oke. Terus kesehatan. Nah, kesehatan ini penting. Jadi kalau Dewa Eka ini kesehatan juga masuk dalam value hidup. Jadi dia tiap hari sehat karena tiap hari olahraga, karena percuma kalau banyak uang tapi banyak pantangan yang kita nggak boleh makan gitu. Kalau sakit ya percuma. Ini jadi ada 5 value dia yang dia pegang. Oke, yang kedua value of business. Nah, value of business apa sih nilai bisnis Anda tuh apa gitu yang untuk menggerakkan Anda berbisnis itu apa sih gitu. Jadi akan tadi value menggerakkan untuk hidup itu buat apa. Nah, ini kamu berbisnis itu untuk apa. Nah, makanya jadi jujur teman-teman PR kemarin itu nggak ada yang saya baca. Karena saya tahu itu sifatnya dan pribadi gitu, dan saya pun nggak berhak lah untuk melihat itu, dan karena usaha saya juga belum bagus. Nah, dan Dewa Eka pun kemarin nggak dilihat, dia cuma pengen liatin bahwa ketika kita dikasih PR itu bener-bener kerjakan nggak gitu, sesuai dengan deadline nggak. Nah itu tanggung jawab itu bener-bener atau enggak, dia pengen lihat itu doang. Dan di sana ini, nah ada pertanyaan bisnis apa yang bagus kan ya. Nah, jadi saya juga salah nulisnya juga, yang saya pikirkan ternyata menurut dia ini yang bisnis bagus ini adalah ini. Nah, ini juga hierarki, teman-teman. Jadi bukan karakter bukan kriteria. Kalau kriteria mah kan bisa 5 dulu, bisa 4 dulu gitu. Ini enggak, yang pertama bisnis itu harus halal. Jadi kalau di sini nulisnya no riba, no riswah. Riswah teh apa, Pak Ustadz? Saya kurang ngerti. Terus no tipu-tipu gitu. Jadi nggak ada tipu-tipu. Jadi memang harus halal aja gitu. Jadi pertama ini harus halal. Yang kedua ini harus menghasilkan. Nah, high profit, more cash, fast cash flow. Jadi ini jangan kebalik. Jadi teman-teman termasuk saya dulu ini kebalik, manfaat dulu baru menghasilkan gitu. Jadi yang kedua ini manfaat, saya kalau ini saya harus bisa menolong orang dan lain-lain gitulah. Tujuan saya menolong. Nah ini harus dibedakan gitu di bisnis sama kecuali kalau misalkan bisnis kita ngomonginnya tentang berbagi ya. Kalau berbagi gitu bisnisnya itu untuk berbagi, untuk sosial, ya ini manfaat bisa jadi nomor pertama. Nah ini kita harus menghasilkan dulu gitu. Jadi kita harus benar-benar uangnya tuh ada gitu. Harus bisnis kita tuh harus high profit dulu, baru kita mikirin ini. Nah, kalau udah banyak, karena kalau udah dari sini aja udah udah nggak profit, ya udah dari 2 aja udah nggak profit, ya udah tutup gitu kan, pasti gitu. Jadi yang pertama ini teman-teman kita harus memang ya sama-sama gitu, kita harus profit dulu. Terus percuma kalau nggak profit kan. Ada itu misalkan ya kalau saya dulu nih, kalau saya pribadi dulu saya pengen ngasih ke tetangga gitu, ini apa, saya pengen itu dulu yang ditinggikan gitu sama saya. Tapi sedangkan profit saya tuh nggak nyampe gitu, untuk pribadi pun saya nggak nyampe gitu. Makanya
kita harus bedakan bisnis sama ini ya, sama apa? Sama manfaat itu nanti ada partnya. Yang penting bisnis kita maju dulu gitu. Jadi jangan digabung-gabungin dulu. Nah, yang kedua manfaat nih. Nah, manfaat ini high value, kita punya great produk, di produknya ini kita bagus dan social impact. Nah, ini biasanya saya social impact dulu nih. Nah, ternyata harusnya seperti ini ketika kita punya profit yang lebih, apa sih eh, dengan adanya bisnis kita di daerah kita tuh ada nggak sih manfaatnya gitu. Nah, baru kan di situ udah profitnya sudah banyak ya kita ada sebagian harus kita bagi lah, kita bikin misalkan program beras untuk ini anak yatim gitu atau kita bikin masjid di sana. Nah, itu ketika kita udah menghasilkan profit yang besar. Nah, terus yang keempat adalah bisa ditinggal. Nah, jadi kita ini kata DWK sih ya percuma gitu katanya bullshit lah ngomong misalkan ini untuk keluarga gitu dengan ketika keluarga mau apa mau ada keperlu waduh sibuk terus lah jadi nggak ada waktu gitu. Oh, menyogok. Oh iya, that's right. Menyogok. Oke. Okay. Nah, jadi kita harus memikirkan bisnis kita itu bisa panjang. Walaupun kita sakit gitu, kita mati, bisnis kita ini tetap jalan gitu. Jangan ketika si ownernya mati, bisnisnya pun ikut mati gitu. Nah, ini bisnis yang bisa ditinggal. Nah, ini kita akan bahas nanti di super team, nanti ada di framework yang super team itu. Nah, dan kita harus bikin sistem juga, sistem bagus seperti apa agar bisa kita ditinggal gitu. Kita mau mau apa liburan ya bisnis kita tetap jalan. Jadi kalau DWK bilangnya itu pengusaha itu adalah membangun usaha gitu, bukan menjalankan usaha gitu. Jadi fokus kita itu membangun gitu. Jadi kalau udah membangun ya yang menjalankan ya ada yang menjalankan tim kita. Terus bisnisnya bisa di scale up. Jadi kita bisa si bisnis ini bisa diperbesar sampai skala industri gitu. Dan big market big market size. Jadi lebih besar lagi bisa ditingkatkan. Jadi nggak segitu-gitu aja. Yang keenam adalah bisa diwakafkan. Nah, diwakafkan ini adalah passive income yang sebenarnya. Jadi kalau DWK ini dia udah melewati karena dia bisnisnya itu kayak bisnis dia untuk buku. Nah, buku-bukunya ini keuntungannya 100% udah nggak dia ambil. Dia udah wakafkan aja dia ke panti asuhan gitu. Udah nggak ngambil di situ. Nah, gitu. Jadi dia beralih lagi ke bisnis-bisnis yang lainnya. Nah, ini bisnis yang bagus versi DWK itu ya seperti ini. Oke teman-teman, kumaha ini? Kok sepi? Lanjut? Masuk. Mantap, mantap. Lanjut. Lanjut, oke ya. Oke, nah ini jadi kita tuh bisnis itu ya harus ekstrim gitu, ekstrim bisnis. Ekstrim bisnis itu kayak apa sih? Ini ada 7 syarat mutlak ekstrim bisnis versi Dewa Eka ya. Jadi dia punya aset yang harus seadanya, cashnya harus berlimpah, terus inventory juga sedikit, hutangnya nol, piutangnya kecil. Nah ini memang kata dia sih lebih susah, lebih susahan nagih hutang daripada bangun bisnis ini. Memang bener sih nagih hutang teh. Nah, makanya jadi piutang harus dikecilin teman-teman. Kerasa saya juga nih banyak ya susah nagih udah bertahun-tahun ya. Nah, oke, nah terus salesnya tinggi, jadi penjualannya tinggi, costnya rendah. Jadi ini 7 syarat mutlak yang harus cost rendah itu misalkan apa ya banyak sih misalkan kita di vendor meminimalkan penggunaan misalkan listrik atau alat-alat kita bisa misalkan
ngemaklun gitu atau apapun lah itu, pokoknya cost-nya itu harus rendah ya. Inventory apa tadi Kang? Inventory sedikit, inventory itu ya dia punya ini sedikit gitu. Inventory itu kan kayak inilah, kalau dulu saya tuh di kantor saya yang dulu di Asia ini, dia dulu dulu punya mobil sendiri, buat operasional punya sendiri. Nah itu kan inventory dia kan, Ya, ya. inventory kantor. Tapi ini dia sangat eh, jadi pusing, itu harus ngurus maintenance-nya dan lain-lain. Akhirnya dia inventory-nya dia dijual sedikit. Nah dia langsung ada vendor, jadi ada yang dia nyewa gitu, sewa. Ya, ya. Nah, contohnya seperti itulah. Jadi kita nggak usah banyak inventory yang menguras maintenance gitu. Ya, oke. Nah, Inventory sama dengan inventaris bukan ya, Kang? kayaknya sih nggak tahu. Nah ini juga iya sih, inventory inventaris. Setiap Inventory kayak persediaan, Kang. persediaan ya. Ya, Nah ini bolehlah. Maksudnya ini juga kan nggak ada ini ya. Saya harapnya dua arah nih. Saya juga kalau masuk saya sih yang itu gitu. Dia memang nggak bahas semua sih. Ya pokoknya mah yang cost-nya yang bikin tinggi ya dikurangin lah intinya gitu. Ya, oke. Nah, sekarang ini bagaimana model bisnis Anda? Nah, ini kita baru ke sini nih. Nah, ini kan teman-teman udah ini ya, udah ngeprint ini. Nah, ini adalah namanya bisnis canvas. Bisnis canvas ini sama kayak tadi eh, extreme funneling. Ada step-step yang harus kita isi nih. 1, 2, 3 berurutan itu sampai ke 9. Nah, ini jadi sebelum memulai bisnis harusnya ada ini dulu gitu. Nah, tapi kalau saya sih kayaknya model tipenya itu saya nyemplung dulu gitu. Nah, katanya udah ya, saya yakin lah teman-teman ini udah pada jalan ya, udah pada pernah udah mulai lah minimal, nggak akan terlalu pusing kalau bikin kayak gini. Dan ini memang benar-benar yang harus kita punya gitu. Jadi bisnis kita tuh kayak gimana sih gitu. Nah, ini di bisnis canvas. Oke. Nah, ini nanti akan kita bahas setelah semua selesai ya. Nah, sekarang tadi ke value kan. Value, jadi bisnis kita, saya ulang lagi, bisnis kita tuh harus ada value hidup dan value bisnis. Itu harus ada. Nah, yang keempat ya, ini adalah belief. Nah, ini belief nih. Jadi ada digital marketing itu susah. Nah, tapi terus caranya bagaimana? Ada di ilmu MLP kata Dewa Eka ini, kata-kata ini ada bisa merubah gitu. Jadi ada kata-kata yang bisa merubah langsung orang itu berubah gitu. Nah, kayak misalkan ada orang bilang digital marketing itu susah, terus kawannya bilang, makanya kamu perlu belajar digital marketing segera biar jadi gampang gitu. Terus kalau belajar digital marketing yang cuma 2 hari aja kamu anggap susah, gimana kamu bisa naikin omset kamu lewat digital? Nah, ada lagi yang ngasih masukan, memang belajar digital marketing sedikit susah, tapi setelah belajar kamu akan dapat banyak kemudahan dalam menghadapi hidupmu. Terus ada yang bilang, kebenarannya bukanlah mudah atau susah, tapi kamu mau meluangkan waktu untuk belajar atau tidak gitu. Nah, artinya kan ini teman-teman udah meluangkan waktu di sini gitu. Ya ini udah sebenarnya udah beliefnya ini udah harusnya udah selesai gitu kan. Udah alhamdulillah. Nah, oke, lanjut. Nah, ini step 1. Step 1 ini kita harus memiliki grow mindset. Grow mindset itu adanya letaknya di tengah. Ini diletak. Jadi kita akan bahas yang di tengah ini, extreme funneling canvas ini. Kita lebih yang paling pertama kita harus isi adalah grow mindset. Ya, jadi grow mindset ini kita harus seberapa berkembang sih mindset kita ini gitu. Jadi kita nah misalkan
apa sih grow mindset itu? Nah, ini jadi teman-teman kita ada dua orang, tipe orang, ada orang yang grow mindset, pikirannya berkembang, ada yang fix mindset. Jadi fixnya teh naon ya? Fix mindsetnya teh mentok gitu segitu. Nah, contohnya kayak gimana? Nah, ini adalah contoh-contoh tipe orang yang fix dan growth. Yang fix ini yang sebelah kiri adalah dia suka menghindari tantangan. Terus memiliki hambatan, menolak kritikan, kalau dikritik teh baper. Terus berharap reward tanpa kerja keras gitu. Hayang kamu mau kerja keras kalau ada rewardnya. Nah, itu adalah tipe-tipe fix mindset. Terus dia mudah menyerah dan putus asa. Terus dia gagal sekali, ya udah gagal selamanya. Nah, untuk yang grow mindset ini yang sebelah kanan nih, dia suka tantangan. Terus dia ada hambatan, dia mencoba menghilangkan, dia suka menghilangkan hambatan. Terus dia open untuk menerima kritikan. Dia mengejar reward dengan kerja keras gitu. Jadi beda banget sama yang ini, dia pengen reward tapi nggak mau kerja keras gitu. Terus tidak pernah menyerah dan putus asa, selalu belajar dari kegagalan gitu. Jadi gagal ini dia nggak ya, kerasa sama saya gitu. Jadi gagal ini nggak alergi gitu, jangan alergi. Jadi dari belajar itu ada dari gagal itu ada pelajaran yang bisa kita ambil. Nah, terus ada lagi nih. Dari bahasa juga udah ketahuan saya menyerah. Nah, kita rubah gitu. Jadi kan kayak tadi ini ketika pasti ada lah, saya juga pasti ada fix mindsetnya saya suka muncul gitu. Ketika nah ini adalah teknik untuk apa ya kalau di psikologi menurut dia sih, jadi bisa merubah gitu. Nah, misalkan ketika ada saya menyerah, ganti kata-kata kita tuh dengan grow mindset. Jadi saya akan gunakan cara yang berbeda gitu. Terus ini terlalu sulit, diganti. Ini hanya perlu waktu dan usaha lebih lama gitu. Nah, terus saya gaptek, diganti. Saya gaptek itu dengan jadi saya gaptek, jadi saya akan belajar serius. Nah gitu. Saya nggak ngerti FB Ads, diganti. Saya akan melatih otak saya supaya mengerti FB Ads. Terus tuh kan hasilnya nggak bagus, saya memang nggak bakat. Nah, diganti apa yang terlewat ya gitu. Terus dia jago banget, saya nggak bisa sejago dia, diganti. Saya akan mencari tahu bagaimana cara dia melakukannya. Ini sudah cukup bagus, diganti. Apakah ini benar hasil terbaik yang bisa saya lakukan? Terus saya memang hebat di bidang ini. Nah, saya melakukan ini sesuai dengan cara yang tepat sehingga hasilnya bagus. Nah, ini adalah teknik ketika muncul gitu, ketika muncul karena kalau katanya dari ini akan merubah, jadi sel-sel tubuh kita teh akan mengarah ke arah yang lebih bagus gitu, lebih ke growth. Jadi kalau kita udah ngomong saya menyerah, ya udah nanti kedepannya akan menyerah gitu. Nah, ini untuk mindset ada bukunya, saya juga belum baca, tapi katanya ini bagus. Ini dari mana sih nggak tahu lah. Jadi dia punya 5 faktor pembentuk grow mindset. Yang pertama challenge. Challenge itu tantangan ya. Kedua obstacle, 3 kritik, 4 effort, 5 lesson from other success. Jadi dia belajar dari orang-orang yang sukses. Oke, yang pertama challenge nih. Nah, ini kan ada ya di pertanyaan kemarin ya. Jadi kita harus buat mindsetnya itu kita harus punya tantangan gitu. Kita harus tantangan sendiri lah. Berapa omset yang harus kita tahun ini? Berapa profit yang harus saya dapat tahun ini? Berapa database yang harus saya miliki tahun ini? Berapa piece produk yang harus saya jual tahun ini? Berapa produk yang harus saya luncurkan tahun ini? Berapa reseller, agen, distributor yang harus saya rekrut tahun ini? Nah, ini jadi teman-teman dulu ini saya termasuk orang yang nggak punya target gitu. Karena jadi pusing gitu ada targetnya. Saya prinsipnya begitu dulu tuh. Memang nggak pusing, nggak pusing gitu, jadi nggak banyak masalah ininya. Tapi ternyata yang pusing adalah ya di dapur gitu. Di dapur itu, wah harusnya kan saya dapat segini, jadi nggak jelas gitu.
Nah, akhirnya saya belajar, oh ternyata target itu menjadi penting gitu. Eh, Target ini istilahnya kan arah kita mau kemana nih. Nah ini harus ada teman-teman. Jadi omset kita yang mencapai tahun ini berapa, profit ini kita pengen minimal kita pengen apa sih gitu di tahun ini tuh gitu. Itu harus ada. Ya. Terus yang kedua obstacle. Jadi apa saja hambatan internal yang membatasi saya dalam mencapai kesuksesan. Nah ini kan di teman-teman ada eh, pertanyaan-pertanyaan kemarin PR kan. Nah ini coba ditulis gitu. Kemarin udah tulis kan. Nah, apa saja hambatan eksternal. Jadi internal ini yang membuat saya, misalkan nih, internal ini misalkan saya, aduh saya malas baca gitu kalau. Nah, berarti saya harus punya target, setiap hari saya akan baca gitu. Baca buku-buku tentang bisnis lah itu. Terus saya bangunnya telat wae. Nah, itu coba di dirubah gitu. Terus hambatan eksternal apa sih yang membuat saya dalam mencapai kesuksesan hingga apa sih saya juga tidak tahu ya teman-teman, pasti punya masalah masing sendiri-sendiri. Kira-kira itu pasti ada sih. Ini saya kurang apa ya? Saya kurang apa ya gitu. Nah, itu ditulis. Terus kenapa sampai detik ini kok belum juga mencapai apa yang saya inginkan. Nah, ini yang tahu sebenarnya teman-teman sendiri. Nah, itu dari hal-hal kecil, silakan dirubah gitu. Misalkan nih, mana ya? Oh, nah itu yang obstacle ini coba teman-teman punya ini sendiri lah, hambatannya apa. Kalau misalkan, oh ini saya kurang ini karena saya harus iklan nih. Nah, kita belajar iklan kayak gitu. Nah, terus kritik. Nah, apa kekurangan yang harus kita perbaiki? Jadi orang itu kayak saya pernah dulu kan bikin produk produk anak kecil. Nah, menurut saya sih bagus gitu. Tapi ini saya harus harus ke apa diliatin dulu nih supaya ke teman teman ya memang pedih gitu. Ah, naon ini mah kayak baju orang orang gede katanya gitu. Wah, nah, terus ini dia pengen ini banget gitu, pengen apa, pengen kayak anak kecil banget dan lain-lain. Nah ini kita harus terima gitu. Cuma yang kita harus nanti sesuaikan dengan apa yang jadi produk kita yang sebenarnya gitu. Jadi kita yang komentar negatif orang lain yang selalu terucap tentang saya itu apa sih biasanya gitu. Nah itu kita harus terima. Ya itu untuk menjadi apa ini tuh mindset kita biar berubah. Effort, kebiasaan buruk apa yang mulai saya hilangkan detik ini? Misalkan saya sering habis waktu buat nonton TikTok berapa ini, oh, itu dikurang-kurangi. Kebiasaan baru apa yang harus saya mulai biasakan mulai detik ini. Nah ini kebiasaan saya sekarang, saya harus nonton YouTube tentang bisnis. Apapun itu saya tonton aja gitu. Nah itu biasanya saya, dan itu memang lumayan benar-benar ngaruh sih teman-teman. Jadi itu kayak cas aja gitu, ngecas. Wah, oh bener juga ya. Walaupun itu aja gitu yang diomongin, tapi beda setiap video itu, efeknya itu beda. Apa komitmen saya untuk pertemuan ke depan? Nah ini komitmennya apa? Silakan ditulis. Terus lesson from other success. Jadi, nah ini yang saya lakukan ini. Jadi berapa buku yang harus saya baca setiap bulan. Nah, jadi ini ada, ini kelihatan nggak? Oh nggak kelihatan ya? Kelihatan nggak sih video? Kelihatan, kelihatan. Nah ini saya dulu ini langsung beli buku ini, dan sebelum saya bikin produk ini buka langsung laris ini, jadi dari Jaya Setiabudi. Ini keren bukunya. Jadi saya buku-bukunya sekarang kayak gini. Terus ada lagi buku. Nah ini buku marketplace. Tokopedia. Ini saya sebelum masuk ke Tokopedia saya beli buku ini belum saya baca. Nah ini teman-teman, sekarang sih lebih ini ya. Terus berapa e-course yang harus saya tonton tiap bulannya gitu.
Jadi sekarang mah banyak yang gratis, apalagi kemarin pas eh, pandemi ini banyak banyak mentor-mentor yang memberikan kursus gratis gitu. Coba aja dicek di biasanya di live IG-nya atau di live IG-nya kebanyakan sih sama live YouTube. Nah, itu. Sebutkan guru atau mentor yang harus saya ikuti dan terus dapat ilmunya dan wejangannya setiap hari. Nah, jadi teman-teman, kalau saya sih ada gitu yang walaupun saya nggak kenal ya, kayak DWK juga saya nggak kenal sih, taunya ya di ini aja di online. Pertama saya DWK, yang kedua saya Jamil Azaini, jadi teman-teman boleh dilihat Jamil Azaini itu keren. Yang ketiga saya Jaya Setiabudi, terus yang keempat Subiakto, lima ini itu si apa, Cici siapa sih itu yang Red 101. Cici Tegal. Tata sisi tiga. Benar, benar, benar. Nah itu pokoknya teman-teman harus ada. eh, Nah pokoknya teman-teman harus ada itu guru-guru, mentor yang memang dan tiap hari itu harus dilihat gitu. Dan itu nggak, jadi kalau saya di jadwal nih, wah hari ini malam ini saya harus nonton ini. Kalau enggak setiap setelah habis subuh saya nonton ini gitu. Harus ada. Ya, nah jadi teman-teman itu uh, jadi orang itu lihatnya, oh dia sukses, tapi ternyata di bawahnya ini ada yang ada hard work, ada dedikasi, ada good habit, ya dia bangunnya lebih pagi gitu kan, terus ada kegagalan, mereka tidak tahu gitu di bawah ini. Nah ini yang harus kita kejar, ini adalah yang di bawah ini biar nanti mencapai yang di atas. Ya, nah ini clarity of number. Nah ini kita tentukan nih, kita 1M dalam setahun, 10M, 100M, 1000 miliar. Nah, ini teman-teman harus menentukan ini gitu. Jadi si di grow mindset itu, di grow mindset ini kita harus bisa menentukan ada angka di situ berapa yang akan kita capai. Nah, oke, ini sebelum ke sana kita mindset business owner. Nah, ini saya juga ketabok nih sama ini. Nih. Oke, mindset business owner tuh kayak gimana sih? Nah, ini jadi ada dua versi yang dia sebut ini, ada business owner, ada pedagang online nih. Ya, ada dua versi nih pengusaha ini. Business owner yang atas, bawah ini pedagang online. Bedanya apa? Nih, kalau bisnis owner dia akan berpikir strategis. Kalau pedagang dia berpikirnya teknis. Ya. Jadi kayak misalkan bikin iklan, terus kumaha packing, terus nyablon, terus ya itu teknis ya. Keuangan itu teknis, tapi yang business owner ini adalah dia berpikir strategis gitu. Jadi gimana nih ke depannya si ini tuh akan ya kayak si perusahaan kita tuh akan bagaimana nih. Nah, oke, jadi fokuslah kepada sesuatu yang lebih besar gitu. Ya. Jadi fokuslah kepada laporan keuangan. Nah, ini saya juga salah satu list yang saya belum ini sih. Belum saya checklist nih, laporan keuangan belum saya ini banget gitu. Karena saya udah punya tim yang ngurus laporan keuangan, tapi saya harus, nah yang tadi yang challenge itu saya harus bisa baca laporan keuangan, terus membaca data, urus perjanjian. Nah ini adalah fokus pada business owner ya. Terus riset bisnis, apa sih bisnis yang sekarang bagus tuh, terus kenapa sih bisnis kita turun dan lain-lain. Prediksi tren, penetrasi pasar, terus program loyalitas, partnership, kita berpartner dengan siapa, kolaborasi dengan siapa, sinergi, dan terus perbaikan kualitas, kontrol manajemen, inovasi tiada henti. Nah ini adalah yang harus dilakukan sebenarnya orang-orang bisnis owner. Nah, kalau pedagang berarti dia masih masalah teknik. Nah, kalau kita fokus hanya mencari omset tanpa membangun aset, maka kita akan capek dan kelelahan gitu. Jadi selain kita mikirin omset, kita harus membangun juga aset.
Itu ini yang dipikirkan oleh seorang business owner. Nah, dua hal yang harus difokuskan adalah kuatkan brand dan perbanyak list nih gitu. Jadi bagaimana sih si owner ini memikirkan brand kita tuh kuat gitu. Terus perbanyak list kita tuh udah berapa? Udah ada belum tiap ada target nggak nih? Waduh ini list WA saya ini baru 2.000 misalkan. Wah, tahun depan nih harus 10.000. Nah, gitu. Ini yang bertugas untuk bikin strategi perbanyak list ini siapa? Yaitu business owner. Nah, hidup untuk kalau kalau business owner dia akan memikirkan hidup untuk jangka panjang. Bukan kalau ini bukan hidup untuk jangka pendek. Jadi yang tadi kita bilang ini, jadi ketika dia mati pun bisnisnya akan tetap jalan gitu. Karena dia sudah membangun sistem, membangun super team yang dia siapkan. Sedangkan kalau pedagang ini biasanya kalau dia mati, ya udah bisnisnya juga ikut tutup gitu. Nah, kalau misalkan kita berhenti kerja, apa masih tetap bisa jalan dan menghasilkan gitu kan? Nah, gitu. Jadi kita pas sambil jalan pun kita gambarnya ini kan sambil bisnis tetap jalan gitu. Nah, ini kan yang kita harapkan ini kan seperti ini. Benar nggak? Nah, jadi yang atas ini tetap karakter itu ya, mencari who. Kalau yang pedagang ini adalah mencari how. Jadi dia fokus mencari siapa ya yang akan dia rekrut. Kalau ini bagaimana ya caranya nyablon, bagaimana ya caranya bikin ini. Nah, dia kalau yang business owner dia akan mencari who. Ya, jadi dia akan mencari who, siapa sih tim-tim yang akan dia bangun. Dia nggak perlu ini nggak perlu terlalu expert di bidang misalkan bidang bikin konten gitu, bukan sama dia gitu. Atau terus keuangan ya bukan sama dia, terus packaging bukan sama dia. Nah, ini kita bangun dua hal yang harus dibangun adalah sistem dan super team. Ya, sistemnya ini harus terbangun misalkan dari sistem ini jangan cari tahu caranya, cari saja orang yang tahu caranya. Nah, gitu. Itu adalah business owner seperti itu gitu. Makanya nggak heran kan ada yang dia nggak lulus gitu, nggak lulus sekolah juga nggak lulus. Nah, Dewa Eka tuh nggak lulus kuliah, tapi dia punya orang-orang yang lulus. Cari saja orang yang tahu caranya gitu. Jadi ada yang dia nggak sekolah tapi kan karyawannya ada yang insinyur gitu. Itulah business owner. Ya. Nah, ini ada level who, siapa aja sih yang akan kita cari. Itu top management, ada middle management, ada low management. Kalau top management dia udah misalkan siapa sih direkturnya, siapa GM-nya di bawah dia gitu. Middle management ini beda-beda treatmentnya. Nah, ini yang di atas ini mengandalkan super team. Kalau yang di bawah ini menjadi Superman gitu. Jadi semua dikerjain sendiri, belanja, packing, terus nyablon. Nah, ini bekerja ini Superman itu, cari order sendiri. Wah, semua sendiri nih. Kalau di atas business owner ini mengandalkan super team. Jadi tidak, dia fokus membangun, yang menjalankan itu adalah timnya. Nah, ini jangan dibalik nih. Jadi harusnya kalau bisa dikerjakan sama tim, ngapain dikerjakan sendiri. Nah, dulu saya juga mikirnya malah kebalik. Kalau bisa bikin kerjaan sendiri, ngapain ngerekrut orang gitu kan. Nanti gajinya di mana dan lain-lain. Nah, itu dulu saya gitu. Nah, ternyata capek gitu. Saya nggak boleh sakit gitu. Saya nggak boleh main, nggak boleh capeknya. Ini quotes-nya ini adalah kalau bisa dikerjakan sama tim, ngapain dikerjakan sendiri. Jadi kita harus punya tim. Ya, oke. Nah, ini super team itu komposisinya apa? Nah, ini nih, kalau ini komposisi super team untuk
digital marketing apa aja. Nah, ini ada digital marketer, advertiser, content creator, copywriter, web designer, web developer, customer service, JV manager, terus graphic designer, dan video maker. Nah, ini sebenarnya harusnya satu orang satu ini. Nah, misalkan digital marketer sama kita, advertiser ada lagi orangnya, content creator ada lagi, ada lagi. Nah, terus gimana kan kalau saya masih segini ya bisa, saya masih 2 orang misalkan ya udah gabung-gabung aja. Nah, misalkan dibagi-bagi tugasnya, yang satu digital marketing, content creator, copywriter. Nah, tapi ini kedepannya nanti kita harus satu-satu gitu. Ada customer service ya khusus dia customer service gitu. Kalau saya sekarang masih gabung sih si saya ada customer service sama konten saya customer service sama content creator disatuin, web developer ada gitu. Saya berarti empat. Saya punya 4 tim yang merangkap sih, nggak apa-apa, yang penting jelas kerjaannya itu gitu. Kalau GV manager apa Kang? GV manager tuh saya lupa lagi apa ya itu teh, kayaknya sih itu apa, mengawasi, jadi manajer project gitu. Jadi projectnya ini berjalan gak sih itu dengan yang misalkan kita bikin konten ini terus hasilnya itu outputnya yang sesuai nggak yang kita harapkan dan gitulah. Jadi sesuai nggak dengan target yang kita bangun gitu. GV manager. Kan ini harus profit gitu. Percuma kan kalau nggak ada patokan profit, ya buat apa konten bagus tapi nggak menghasilkan, buat apa gitu. Nah, itu tugasnya GV manager kalau nggak salah ya. Oke. Nah, ini pengusaha itu fokus ke bisnis bukan ke teknis yang tadi udah kita bahas ya. Nah, ini jangan sampai kayak gini. Orang bodoh adalah orang yang melakukan hal yang sama tapi berharap dengan hasil berbeda gitu. Jadi kita harus melakukan yang berbeda. Ini kalau ini saya ngelakuin. Jadi sebelumnya saya tidak punya produk. Sekarang saya punya produk namanya Deformos Limer. Dan sebenarnya ini dulu udah di 2017 saya pengen bikin produk, yaitu jadi bikin produk dulu karena dulu orderan sepi gitu. Aduh punya produk. Pas punya produk orderan banyak, nah, jadi nggak ke handle gitu. Nah, ternyata yang ilmu tadi tuh kita harus punya tim itu tuh bener gitu. Jadi kita siapkan tim dulu dan lain-lain itu baru kita bisa memikirkan hal yang baru. Nah, tapi ini tidak akan terjadi ketika saya belief-nya itu kurang gitu. Nah, makanya ini kan Desember itu saya belajar ini. Nah, ini dari sini wah, saya kuat gitu untuk value yang membuat kita bergerak ini besar gitu. Nah, ini akhirnya saya memaksakan, alhamdulillah dengan izin Allah ya saya jalan gitu, dan alhamdulillah kemarin lumayan lah laku gitu. Ada di pas Lebaran untuk tahap 3 bulan baru launching lah. Ini saya berharap ini saya melakukan hal yang berbeda, nanti tahun depan saya hasilnya berbeda gitu. Nah, jadi terakhir ini change your mindset, change your omset. Ya, jadi teman-teman harus ubah mindsetnya. Gimana tujuan kita berusaha itu, berapa jadi kenapa si Dewa Eka masih dia terus-terusan gitu, karena dia punya mimpi yang besar. Dia sampai kemarin juga kan 1M untuk sedekah, padahal dia itu sebenarnya 3M dia sedekah. Jadi kalau untuk pribadi sih dia sebenarnya udah cukup gitu, 10 juta sebulan juga untuk, tapi dia orang-orang tidak tahu ini tujuan bisnis dia itu apa gitu, yaitu yang tadi dibilang dia pengen sebaik-baiknya orang kan bermanfaat buat orang lain. Jadi stepnya ketika udah ini dia pengen banyak usaha yang untuk bisa diwakafkan gitu, jadi untuk bekal untuk
masa depan tuh yang masa depannya setelah kita meninggal gitu. Nah, itu yang menjadi inspirasi saya sih gitu. Nah, oke. Nah, teman-teman, oke. Ini kita sudah ini di penghujung sebenarnya, penghujung. Pertama ini jadi kita teman-teman harus tentukan sekarang berapa omset yang akan teman-teman capai. Jadi target omset ini dengan kekuatan begini, kekuatan, jadi jangan dulu mikir gimana caranya gitu. Jadi tentukan dulu berapa, misalkan berapa, 1M, 2M, 10M, baru mikirin caranya gitu. Nah, tapi misalkan gini nih, kalau dia bilang begini, kita lihat nih tahun kemarin kita berapa, misalkan, aduh cuma 10 juta misalkan. Oh, oke lah, tahun ini saya bisa 20 juta. Nah, kalau ketika kita ngomong 20 juta bisa, berarti itu bukan target gitu. Kalau kata DWK itu, kita kan target itu kita udah bilang, wah ini udah gak mungkin nih. Wah, kita sampai gemetar gitu nulisnya, kayak gemetar, wah offset 10M gitu. Wah, gemetar itu baru kita tulis di situ di growth mindset itu angka yang kita pengenkan berapa gitu. Ya. Jadi ternyata benar sih, saya coba nulis itu gitu ya, nulis itu memang nggak tercapai gitu. Tapi saya tuh ada misalkan kita nulis 10M, kita lihat 10M terus tuh tiap hari tuh wah jadi kayak kecil gitu 10M tuh gitu. Nah, ini ditempel di yang sering kita jalan gitu. Nah, ini dengan kita harus, dan mindset ini jangan ragu-ragu karena apa? Karena kita kalau udah tahu tujuan kita bisnis itu apa. Jadi insya Allah kalau tujuan kita baik itu akan dimudahkan. Menurut saya sih seperti itu teman-teman. Ya, jadi itu mindset. Oke. Kita akan udah 1 jam lebih. Kita akan lanjut ke sebenarnya ke borang ya, borang yang ini extreme funnel bukan. Kita akan masuk ke ini. Kita akan mulai dengan ketika udah nanti teman-teman coba pikirkan target berapa yang dicapai, ini baru kita bikin bisnis model kanvasnya. Ya. Oke. Ada pertanyaan atau apa nih sebelum kita mulai ke PR? Cukup. Oke. Oke. Lanjut ya. Oke, ini udah ada di teman-teman kolomnya ya, yang udah punya, udah pernah bikin, boleh nggak bikin lagi juga nggak apa-apa. Ini biar mengulang aja. Yang saya tahu Om Pei udah punya lah. Mungkin ini teman-teman, tapi ada yang belum tahu bisnis kanvas atau udah tahu semua nih? Ada yang sudah tahu atau belum? Udah belajar dari Kang Gary. Kapan? Udah dibikin? Udah dibikin belum? Belum. Kan urutannya belum tahu urutannya. Oh, oke. Yang pertama ini adalah customer segment ya teman-teman. Jadi kita sebelum kita mulai produk apa nih gitu. Jadi temukan dulu sebenarnya si customer kita tuh siapa gitu. Jadi jangan dimulai dari produk. Nah, kalau saya sih termasuk dimulai dari produk sih. Tapi harusnya sih jangan dimulai dari produk. Jadi dimulai dari customer siapa yang akan kita pilih gitu. Nah, oke. Jadi kalau saya sih ini customer segment saya adalah pertama adalah orang
yang hijrah, muslim. Umur berapa? Nah, ini ada di sini nih, ntar ya. Ini pertama ini. Nah, ini nih. Karakteristik market yang akan dibidik gitu ya. Jadi apa aja nih yang kita bidik? Kalau saya sih pertama muslim, yang kedua biker, dia suka biker, terus yang ketiga umurnya ini eh, 25 sampai 42 lah. Kenapa itu? Karena itu adalah tipe yang udah mapan yang saya pilih. Terus laki-laki, terus harus sampai detail itu nanti akan kita bahas eh, di detailnya itu ada eh, buyer persona itu kan ada, teman-teman punya kan, itunya borangnya ada. Nah itu buyer persona nanti akan di sana lebih detailnya. Tapi teman-teman harus tahu dulu customer segmennya itu siapa gitu. Eh, Orang mana, dia sukanya sering 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 lihat di YouTube itu, sering lihat apa gitu videonya. Kalau saya kan karakternya eh, dia suka lihat UFID UFID TV ya. Jadi itu yang tentang, terus dia suka lihat ceramah Abdul Somad. Nah, yang kayak gitu yang tipe segmen saya. Nah, oke, kalau di sini kan ada yang banyak yang jasa nih. Nah, jasa ini kayak sablon. Kalau pagar kaos, dia pertama komunitas gitu, terus instansi. Nah, ini masuknya di situ. Terus yang kedua adalah nilai-nilai keunggulan di produknya nih. Yang tengah ini nih. Tengah ini kita punya produk tuh kelebihannya apa sih gitu. Coba ditulis gitu. Yang kompetitor nggak punya itu apa gitu di kita itu. Nah, kalau di saya ini kalau di saya yang kita nggak punya itu ya yang kompetitor nggak punya dalam, kalau di saya ini bisa dipakai untuk sehari-hari. Jadi nggak bisa jalan-jalan, bisa ke masjid bisa, nah gitu. Terus produk saya kayak sarung dan ini bisa mudah dibawa-bawa gitu. Nah ini ditulis aja di situ. Terus nilai jual, nilai jualnya tuh eh, apa sih gitu, dengan memiliki ini tuh eh, kita dapat apa gitu, si konsumen ini. Nah terus yang ketiga, Wait Kang. nah Berarti tapi kan belum ngomongin produk ya Kang ya. maksudnya belum ngomongin produk gimana? Ya kan tadi kan nomor satu itu baru dari karakteristik, Ya, dari segmen. ya, Segmen yang mau kita pilih itu yang seperti apa. Terus udah gitu kita kan jumping ke nomor 2 nih. ya. Nomor 2 lalu value proposition, berarti apa yang akan Mm. Apa nilai-nilai keunggulan? dirasakan oleh customer kita dengan menggunakan produk itu, begitu ya. Betul, sama bedanya apa gitu. Sama yang lain itu apa bedanya? Cari. Ya kalau kalau kita belum punya produk berarti gimana tuh Kang? Nah, ini kan kan kita pertama kan harus tahu ini dulu, customer segmen dulu. Kalau udah tahu customer segmen, untuk orang-orang ini baru ini solusinya ini adalah solusinya ini, karena kalau saya nih, dia ini saya ini tahu customer saya ini ada yang orang yang pengen dia terlihat muslim tapi santai gitu. Jadi saya udah membayangkan, berarti ini produk saya adalah satu solusi gitu. Kayak misalkan sarung, wah ini kayaknya jadi sarung nih. Akhirnya akan tambah di situ gitu. Oh ya, pada akhirnya sarung itu dipilih karena memang Yes. ada value atau ada manfaat yang bakal diperoleh oleh si segmen tersebut. Yes gitu. Jadi kelebihannya apa ya? Kelebihannya gampang gitu. Nah, gitu. Tetap ya harus ada. Setelah ini baru produk gitu maksudnya. Nah, oke. Ada yang lain? Sih bingung nggak nih? Nanti akan saya kasih contoh lah. Nah, terus yang ketiga channel nih. Saluran promosi dan saluran distribusi. Kita harus tentukan
saluran promosi kita itu lewat apa aja gitu. Oke, ada yang misalkan promosinya lewat kita tulis IG, terus lewat marketplace, marketplace itu adalah distribusi ya. Jadi promosi itu lewat IG, YouTube, terus web, terus TikTok, terus Facebook apa ditulis di situ gitu. Kalau misalkan kita pakai promosi kita tulis juga saluran promosi kita lewat bagi-bagi brosur gitu atau kita ada event apa ditulis di situ. Nah, terus saluran distribusi. Nah, orang lain ini untuk mendapatkan produk kita itu bisa lewat mana aja gitu. Makanya ditulis, oh ini lewatnya adalah lewat WA, lewat langsung datang ke toko kah atau cuma online aja atau cuma marketplace aja, itu ditulis, ditentukan. Ya, jadi misalkan ada yang lewat web aja tapi nggak pakai marketplace, ada itu. Nah, itu tergantung desainnya. Jadi ini kita bikin desain desain bisnis kita itu modelnya seperti apa gitu. Ya, oke. Lanjut, terus aktivitas loyalitas pelanggan. Jadi apa sih yang biar si pelanggan kita itu loyal gitu. Misalkan kita tulis tuh customer relationship-nya itu kita bikin misalkan kita bikin kartu anggota misalkan. Kalau punya ada kartu anggota itu akan dapat diskon. Terus misalkan kalau saya ini setiap pembelian pertama akan dapat diskon 10%. Nah, gitu. Jadi ada program-program yang kita tulis untuk si pelanggan ini biar loyal gitu. Ada misalkan mengirim apa ucapan ulang tahun dan gitu, mengirim hadiah yang terus ada hadiah yang kalau sekarang ini kan kalau kita beli di marketplace ini di Shopee gitu suka ada hadiah apa sikat gigi kah atau barang-barang apalah itu yang bikin jadi ada teman saya itu nah saingan saya sih dia sama kaos muslim juga, tapi dia tuh pas ketika dilihat reviewnya itu bikin si konsumennya tuh nulis tuh di situ, wah keren nih dapat banyak hadiahnya, ada siwak, ada sisir, ada stiker udah jelas, wah jadi yang perintilan gitu gimmick gitu. Nah gimmick itu tuh coba ditulis di situ gitu. Jadi biar menurut kita sih siwak gitu atau sikat gigi, tapi bagi orang tuh tapi jangan di blast ya, di ini aja, pas kirim kita masukin ke packagingnya. Nah ini Om Sandi juga saya dapat ini juga gitu. Om Sandi ini kan di NSIG nih. Nah ketika saya beli NSIG ke beliau ini, beliau ngasih itu padahal buku gitu, buku notebook. Tapi saya tuh seneng gitu, padahal udah banyak di rumah tuh. Tapi seneng gitu. Nah kayak gitu teman-teman. Ya. Halo, lanjut. Oke. Jadi coba dipikirkan karena yang penting itu kita ini adalah repeat order ya teman-teman. Jadi repeat order itu sangat-sangat penting untuk apa? Untuk ini keuangan itu sangat penting untuk darah di repeat order gitu. Ya, jadi itu ditulis di customer relationship. Oke. Yang kelima nih, revenue stream. Jadi sumber penghasilan yang menghasilkan uang. Nah, sumber penghasilan itu maksudnya tuh ini kita tuh dapatnya dari mana gitu untuk sumber penghasilannya ini. Nah, sumber penghasilan ini bisa misalkan bisa sumber penghasilannya itu misalkan dari margin enggak? Ya margin salah satunya. Misalkan nih kita kayak di pagar, kalau saya sumber penghasilannya ini saya di pagar kaos gitu. Pagar kaos ini kita ada pinjam di sana lah gitu. Jadi
untuk modal itu dimasukin di situ juga gitu. Jadi inti keuangan ini ada di mana gitu. Jadi kalau saya kan pagar kaos nih, kita keuangannya saya pinjam dulu nih keuangan di pagar kaos untuk modal. Ini ditulis di situ gitu. Untuk modalnya itu untuk jalan si produk ini kita perlu apa nih? Perlu dari mana nih uangnya gitu. Oh, investornya lah ya. Ya gitu, bisa dari sponsornya. Sumber buat modalnya begitu ya. Sumber buat modalnya itu dari mana? Sumber dana gitu. Siap. Tapi yang nggak berupa dana juga, misalkan kalau NC atau apa ya, kita jadi dropship misalkan, ya kita kan nggak ngeluarin duit kan, ya itu kita si revenue streamnya itu dari si yang punya barang gitu. Tuh, oke. Lanjut ya. Keenam ini key activities. Jadi aktivitas utama yang dilakukan perusahaan. Ya, jadi ditulis aktivitasnya apa aja di perusahaan ini. Oke, yang pertama misalkan si admin ini admin adalah mendata gitu. Jadi kita bikin data konsumen. Nah, jadi bukan cuma nerima aja, tapi si admin ini harus bikin database konsumen. Tuh. Terus aktivitasnya apa? Kalau nyablon ya nyablon gitu, ada yang nyablon. Terus tapi di breakdown setiap itu tuh apa aja nih? Setiap tim itu apa aja yang dilakukan tiap hari itu apa? Tulis di situ. Oke. Terus yang ke-8 adalah key resource. Jadi sumber daya yang digunakan. Oke, siapa aja sih yang akan kita rekrut di dalam tim gitu. Pertama, misalkan saya butuh admin, saya butuh kepala produksi, saya butuh keuangan. Nah, ini ditulis di situ. Kan ada juga yang tidak butuh keuangan, ya. Oh, cukup ini mah saya gitu. Nah, ada yang oke, terus kita butuh tukang sablon gitu. Tukang sablonnya ada berapa yang kita butuh? Kita ditulis di situ. Terus kita butuh konten kreator, kita butuh tulis gitu. Tulis aja di situ dulu semua. Nanti yang kayak tadi ini adalah untuk super team. Super team yang kita pengenkan itu idealnya seperti apa dulu gitu. Nanti boleh digabung-gabungin seiring waktu, nanti kita akan rekrut satu orang untuk mengisi posisi itu gitu ya. Nah, terus key partner. Oke, key partner kita tuh siapa aja? Nah, kalau misalkan sablon, oke, key partner kita itu adalah toko kain. Toko kain. Oh, toko kain ini partner kita nih. Jadi kita harus kerjasama sama dia. Terus tinta gitu, kita bisa dapat diskon kah dari dia gitu kan. Terus ditulis di situ. Terus misalkan kita punya reseller, kalau punya produk nih, tulis di situ, oh reseller saya tuh si ini, si A, si B, si C, ada reseller gitu. Terus sepatu, misalkan ada di sepatu si Pau nih, oh saya ada reseller nih, jadi ditulis juga di situ. Terus yang kulit siapa, kayak tadi PMP, misalkan PMP ini siapa produk ininya nih, key partners itu kita dengan orang lain itu kerjasama dalam apa aja nih, dari bahan baku kah gitu. Ya, nah itu ditulis kita dengan siapa. Nah oke. Yang ketiga, yang ke-9, nah ini terakhir, tadi sumber daya ya, 8 sumber daya tadi salah. Oke, yang terakhir adalah cost struktur. Jadi biaya yang dikeluarkan itu apa? Nah, kita harus tahu yang dikeluarkan tiap bulan itu yang fixed cost-nya itu apa aja. Pertama misalkan listrik, tulis berapa biaya listrik per bulan kira-kira. Terus biaya kontrakan, kalau kontrakan tulis kontrakan, gaji pegawai berapa gitu. Terus apalagi tuh yang fixed cost, telepon, pulsa, terus wifi, terus gaji. Nah, gaji itu kita harus masukin, walaupun kita, yes betul, budget iklan masukin. Terus
termasuk gaji kita masukin. Kamu walaupun owner ya harusnya digaji gitu. Jadi sementara digaji, kan kamu punya kebutuhan. Jadi minimal kebutuhan tiap bulan itu berapa dimasukin. Kalau misalkan baru sendiri ya, baru sendiri dimasukin aja seberapa segitu. Biar nanti biar nanti itu tahu gitu target yang akan kita capai itu berapa, jadi kita harus tahu gitu. Kopi, rokok. Eta apa? Kopi rokok sabaraha yang kedua. Eta nu olok mah. Nya dihitung mak. Makanya kita harus profitnya begede. Biar bisa ngasih rokok ke batur. Berapa gaji bagian itu? Nah. Ya, gitu. Ya. Bentar. Wah, beak euy. Nah, ini aja terakhir. Kelihatan nggak? Nggak ya? Kecil, oke saya bacain ya. Jadi teman-teman, ini nanti kita akan bahas lagi lah di ini ya di grup nanti untuk misalkan pengisian si itu nanti saya akan kasih contohnya untuk si bisnis kanvas. Mungkin nanti Om Pei juga bolehlah sharing-sharing tentang bisnis kanvas. Om Pei adalah guru saya bisnis kanvas, dia punya bukunya. Nah, nah tuh, nah ini masuk ke sub itu yang apa yang customer segment. Nah, customer segment ini buyer persona, kita harus tahu buyer persona ini adalah siapa sih customer kita, detailnya itu seperti apa gitu. Oke. Kalau yang udah jalan produksinya, udah jalan usahanya, teman-teman bisa di research. Coba kebanyakan itu kita itu cewek atau cowok sih yang pesan ke produk kita teh. Nah, misalkan ini contohnya namanya Nadia. Ini jadi pilot project gitu. Jadi role model customer kita tuh sebenarnya kayak gimana sih? Nah, ini kayak misalkan ini kalau nggak salah ini adalah contoh bisnis dia produk yang punya band hijab. Nah, ini namanya Nadia. Nadia ini adalah customer namanya Nadia. Terus dia umurnya ini 25 tahun ya. Terus kelaminnya perempuan, statusnya belum menikah. Nah, ini adalah data gitu. Terus kalau punya anak ya berarti harus ditulis punya anak gitu sekian. Terus dia lokasinya di Jakarta gitu. Terus dia punya moto I'm proud to be a Muslim. Pekerjaannya dia guru SMA ya. Terus pendapatannya 3,5 juta per bulan. Pendidikannya S2. Nah, ini teman-teman harus tahu gitu. Minimal ini memperkirakan sampai ke gajinya itu berapa kita harus tahu gitu. Ya, jadi karena apa? Karena ini berkaitan dengan nanti akan kalau teman-teman ngiklan ini ngaruh di sini gitu. Jadi nanti yang belum menikah nih target saya, bukan yang sudah menikah gitu. Terus perempuan, terus umurnya juga 25 sampai sekian lah. Nah, ini harus tahu rata-rata itu berapa gitu. Nah, terus ini tantangan dan kecemasan. Kita harus tahu tantangan dan kecemasannya dia tuh apa gitu. Nah, tantangan si Nadia ini memiliki tantangan memilih pakaian yang benar-benar syar'i gitu. Tantangannya itu. Terus dia juga tantangannya menemukan hijab yang model sederhana dan elegan. Nah, kecemasannya Nadia khawatir pakaian yang dipakainya hanya keren tapi tidak syar'i. Kedua, takut melanggar hukum syara dan ketentuan Allah gitu. Jadi kita tahu kecemasannya tuh si konsumen tuh apa sih. Nah, masing-masing teman-teman beda. Ini mau jasa, mau produk sama aja ya. Misalkan kalau tantangan ini kecemasan tuang sablon nih, konsumen sablon nih. Wah, takut lama gitu. Terus takut nggak ada garansi. Nah, itu ditulis di situ. Terus ini
keraguan dan mengambil keputusan. Yang ini ya. Nih, keputusan ini apakah hijab yang digunakan terlihat norak atau kampungan? Apakah hijab yang dipakai tidak panjang menutupi aurat gitu. Nah, jadi pengambilan keputusannya, nah dia adalah orang yang mandiri dalam melakukan semuanya dan ini keputusannya diambil oleh sendiri gitu. Jadi dia kan ada keputusan diambil sama orang tua gitu. Oh, ini bagusan yang ini nih. Kalau dia tipenya diambil sendiri. Oke, next ini goal dan nilai-nilai nih. Goalnya apa sih si konsumen ini? Nah, dia ingin menutup aurat dengan berhijab. Nah, dia ingin berpakaian tertutup sesuai syariat. Nah, dia ingin berhijab syar'i. Yang kedua, nah dia menjunjung tinggi syariat Islam dan terikat hukum syara. Nah, apa tuh? Nah, ini goalnya ya. Dia punya goal-goal itu. Nah, sumber informasi. Oke, buku yang dia baca ini adalah Udah Putusin Aja Yuk Berhijab. Nih, ada bukunya mungkin ini. Majalahnya apa yang sering dia baca? Majalah Umi. Terus website apa yang dia sering buka? Holakoh Online, Yufid TV. Seminar apa yang sering dia ini jodoh impian muslimah pejuang. Gurunya siapa? Ustadz Felix, Ustadz Yusuf Mansur dan lain-lain ditulis di situ. Nah, ini teman-teman harus punya ini, punya ini dan ini akan jadi nanti dasar buat teman-teman ngiklan gitu kan ke depannya. Gitu. Ya. Oke. Ada pertanyaan nih sebelum ini? Oke, kayaknya ini itu terakhir. Itu adalah dua borang yang harus teman-teman isi. Ya. Nah, ini jadi si apa? Yang tadi yang apa buyer persona itu dia ada di niche market. Ya. Jadi grow mindset itu adalah kita udah harus isi itu berapa tentukan nilai yang akan kita capai tahun ini. Terus yang kedua kita masuk ke niche market itu ada apa? Ada buyer persona dan ada bisnis model kampas di sana. Oke. Kang, itu diisi apaan Kang yang growth mindset Kang?